Jadi apa sebabnya kota itu menjadi kota paling suci? Karena di situ adalah tempat turunnya wahyu. Nah, kemudian kenapa kota itu menjadi kota paling suci? Allah jadikan kota itu sebagai kota haram, tanah haram. Dia yang menjadikan Mekah itu sebagai tanah haram Allah. Dan itu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia meletakkan dan menaruh istrinya Siti Hajar dengan putranya Ismail yang masih bayi, salah satu doanya kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Mekah ini sebagai tanah haram. Maka Allah jadikanlah Mekah itu sebagai tanah haram. Apa makna tanah haram? Tanah yang Allah amankan seluruh yang tinggal di sana. Tak boleh diganggu apapun di sana. Tidak boleh mengganggu manusia-manusianya. Tak boleh menyakiti. Tidak boleh mengganggu hewan-hewannya. Tak boleh memotong kayu-kayuannya. Dan tidak boleh mengganggu tanah dan batu-batuannya. Kalau bapak besok pergi umrah, kemudian datang orang kepada bapak ibu, pesan tolong bawakan saya segenggam tanah dari Mekah, tanah haram Mekah. Itu apa? Untuk jimat katanya. Maka jangan mau. Kalau itu saya tak bisa. Karena kalau bapak ibu penuhi permintaan itu, bapak bawa segenggam, bapak bawa ke Pekanbaru. Kata ulama, bapak ibu harus bayar kafarat. Ada sanksi kafaratnya. Kafaratnya apa? Bawa kembali tanah itu ke Mekah. Maka bapak ibu umrah kembali hanya untuk mengembalikan tanah itu. Maka jangan dibawa-bawa batunya. Itu adalah Allah salah satu hukum tanah haram Mekah. Maka Allah amankan semuanya sampai tanahnya, batunya. Apa yang menjadi dalil bahwa ini adalah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, beliau berdoa. Salah satu doanya ketika dia sampai di Madinah, karena Allah perintahkan dia tinggal di Madinah. Padahal dia meninggalkan satu kota suci, yang itu kota suci, kota haram. Kota yang sangat dicintai Allah. Dan itu adalah tanah haram. Dia tinggalkan. Dan Rasulullah tahu bahwa Allah sudah jadikan itu tanah haram berkat doa Ibrahim alaihissalam. Maka setibanya Rasulullah di Madinah, beliau berdoa juga kepada Allah, ya Allah, sebagaimana engkau jadikan Mekah itu sebagai tanah haram karena doa permohonan Ibrahim, maka ya Allah, kabulkan doaku ya Allah, jadikan Madinah sebagai tanah haram. Itulah. Jadi Rasulullah doa pula, ya Allah, jadikan Madinah sebagai tanah haram. Maka langsung Allah ijabah doa Rasulullah SAW, dan Bapak Ibu sekalian, resmilah Madinah itu menjadi tanah haram. Dan Rasulullah jelaskan batas-batasnya. Maka batasnya itu antara Bukit Ir dan Bukit Saur namanya. Itu lebih kurang jaraknya, kalau ke utara selatan apanya itu lebih kurang Bapak Ibu sekalian, dekat Uhud itu ada sebuah bukit, itulah batas tanah haram. Kemudian dekat Zulhulaifah, Bir Ali, di situ ada lagi batasnya. Kemudian kiri kanan, timur barat ada lagi batasnya, kampung-kampung yang ditandai Rasulullah SAW. Dan sekarang itu semuanya dibuat pilar-pilar. Maka Bapak Ibu kalau masuk ke Madinah, hadza hudud haram al-Madinah, ini adalah batas tanah haram Madinah. Sebagaimana Bapak Ibu juga kalau masuk ke Mekah, itu sudah dibuat juga oleh kerajaan Saudi, ini adalah batas tanah haram Mekah. Membatasi bahwa ini tanah haram ada konsekuensi hukum, baik bagi kita orang beriman, baik bagi orang tak beriman. Kalau orang tak beriman, orang kafir, tak boleh masuk.
Maka perlu ditegaskan, dijelaskan mana batasannya. Khususnya tanah haram Mekah tak boleh masuk mereka. Jadi kalau kita dari Jeddah masuk kita ke Mekah, maka antara Jeddah Mekah itu ada isyarat. Ini adalah jalan non muslim. Diarahkan ke kiri, tak boleh lurus. Dan itu Bapak Ibu dalam paspornya harus ditulis identitas. Jadi penting itu dari hukum tanah Mekah.